Tim nasional Indonesia diuntungkan besar dengan banyaknya kekacauan yang melanda tim nasional Cina. Tim berjuluk Naga Merah ini terancam gak mendapatkan dukungan dari rakyat mereka sendiri akibat buruknya performa di ronde ketiga. Selain itu, fokus pemain timnas Cina juga sedang terguncang hebat dengan adanya isu perpecahan antara Branko Ivankovic dan asisten Zheng Zi. Isu ini semakin besar setelah CFA akan memecat Ivankovic apabila menelan kekalahan atas Indonesia. Cetak Gol coba merangkum kekacauan persiapan tim nasional Cina sebagai berikut. Merenggangnya harmonisasi ruang ganti. Timnas Cina berambisi meraih kemenangan perdana saat berjumpa dengan Timnas Indonesia. Skuad tirai bambu ingin menjadikan Garuda Nusantara sebagai pesakitan atas 3 kekalahan berturut-turut. Namun nampaknya ambisi tersebut harus dikubur dalam-dalam dengan rentetan kekacauan. Harmonisasi ruang ganti Timnas Cina sedang merenggang usai hasil buruk yang diterima. Terbaru, skuad naga kembali gagal mendapatkan poin penuh dari Australia yang baru berganti pelatih. Padahal timnas Cina sudah unggul lebih dulu lewat gol dari Xi Weneng di menit ke-20. Namun anak asuh Branko Ivankovic justru gagal mempertahankan keunggulan. Kekalahan ini semakin memendam timnas Cina sebagai juru kunci klasemen grup C. Rentetan kekalahan ini juga semakin membuat Branko Ivankovic kehilangan kepercayaan. Bahkan situasi ruang ganti mereka semakin kacau dengan munculnya rumor perpecahan. Asisten pelatih Zheng Zi akan mengambil peran utama di laga kontra Indonesia. Alasannya, para pemain ingin mendapatkan instruksi yang jelas dan menganggap Zheng Zi sanggup melakukan hal tersebut. Media Sohu juga membenarkan isu perpecahan ini. Media lokal asal Cina ini menuliskan jika Branko Ivankovic mulai kehilangan kepercayaan dari para pemain negeri tirai bambu. Singkatnya, para pemain telah kehilangan kepercayaan padanya dan menganggap Ivankovic sebagai penipu yang gak mampu membawa tim menembus 4 besar. Tulis Sohu. Isu perpecahan di ruang ganti juga semakin menjadi-jadi setelah presidensi FA sampai turun tangan. Di laga kontra Australia, Song Kai ikut mengendalikan penuh taktik Ivankovic. Meskipun berada di ujung tanduk, pelatih asal Kroasia ini optimis Cina bisa mendulang poin penuh kontra Indonesia. Ivankovic yakin kalau skuad naga akan bertarung habis-habisan menghadapi skuad Garuda. Saya yakin pada laga kandang berikutnya melawan timnas Indonesia, Cina akan mendulang poin dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target 4 besar grup, ujar Ivankovic. Ambisi sang pelatih juga didukung oleh komentar dari Xi Weneng selaku gelandang Cina. Dirinya berjanji akan tampil habis-habisan guna mencetak gol ke gawang Martin Paes. Entah orang-orang mengkritik ataupun mendukung kami, saya selalu mengerahkan segala kemampuan ketika bermain. Saya berharap bisa terus mencetak gol untuk Cina, janji Xi Weneng. Ditinggal striker andalan. Selain ruang ganti yang merenggang, timnas Cina juga berpotensi bakal tampil dengan kekuatan pincang. Striker andalan mereka yakni Wu Lei dikabarkan tengah dibekap cedera. Menurut media Jiafeng Daily, Wu Lei alami cedera tulang rusuk serius dan sudah absen di laga kontra Australia. Meski begitu, semangat pemain 32 tahun tersebut terlihat nggak kendur. Wu Lei menjalani proses pemulihan keras agar bisa tampil di laga kontra Indonesia. Saya akan pulih secepatnya saat laga di Qingdao dan akan melihat apakah saya bisa kembali ke tim, ujar Wu Lei. Akan tetapi Wu Lei masih diragukan bermain karena cedera yang belum pulih. Wu Lei harus menunggu pengamatan dan evaluasi lebih lanjut dari tim medis, tulis artikel 163.com. Absennya pemain Shanghai Port itu tentunya sangat merugikan tim nasional Cina. Bagaimana tidak, selain Wu Lei, lini serang skuad naga juga ompong-melompong ditinggal Alan dan Fernandinho. Kendati alami krisis penyerangan, sang pelatih Ivankovic malah ogah memperbaikinya. Juru taktik asal Kroasia ini malah memanggil 6 gelandang untuk laga kontra Indonesia. Dari nama-nama tersebut ada Wang Hajian dan juga Su Haoyang yang sudah dipantau oleh Sintayong.
Kedua pemain Shanghai Shenhua itu tampil saat melawan Johor Darul Ta'zim di Liga Champions AFC. Selain itu, Ivankovic juga harus mewaspadai timnas Indonesia yang akan tampil dengan kekuatan penuh. Hampir seluruh pasukan Garuda dalam keadaan bugar dan gak mengalami cedera yang serius. Alhasil, demi menjegal tim Merah Putih, Ivankovic panik dan memanggil pemain yang kurang terkenal. Salah satu yang dipanggil yakni Chow Yongjing yang saat ini membela Beijing Guan. Meskipun begitu, skuad Garuda tetap nggak boleh menganggap remeh tim nasional Cina. Pasalnya, secara keseluruhan anak asuh Sintayong kalah head-to-head atas negeri tirai bambu. Dari 17 pertandingan yang dilakoni, skuad Garuda hanya bisa memenangkan 3 laga saja. Sedangkan Cina berhasil menang di 11 pertandingan dan 3 laga diantaranya berakhir imbang. Berusaha mengalihkan fokus pemain Indonesia. Meskipun dilanda berbagai kekacauan, Cina punya cara licik mengalihkan fokus pemain Indonesia. Mereka mengerahkan berbagai media untuk memuat berita buruk tentang Indonesia. Salah satunya adalah Sohu yang menyebut Indonesia sebagai tim dengan kekuatan relatif lemah. Ini adalah kesempatan terbaik timnas Cina untuk menghapus kekalahan yang mereka alami sebelumnya. Belum lagi, ini juga momen untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri, tulis Sohu. Selain itu, Sohu juga menganggap Cina harus menjadikan Indonesia sebagai sumber poin. Mereka percaya kemenangan atas skuad Garuda akan membukakan jalan menuju Piala Dunia 2026. Sulit membandingkan Cina dengan tim seperti timnas Indonesia. Jika skuad Panda ingin melaju ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan 2 pertandingan melawan Indonesia, tulis Sohu. Selain itu, supporter Cina juga makin ketar-ketir dengan naturalisasi Indonesia. Mereka ketakutan melihat anak asuh Sintayong yang semakin banyak diperkuat pemain kelas Eropa. Mesielgers dan Eliano Reinders menjadi pemain yang baru-baru ini disorot media Tiongkok. Kedua pemain keturunan tersebut dianggap nggak sah dalam proses naturalisasinya. Pasalnya, pengambilan sumpah kewarganegaraan mereka dilakukan di luar Indonesia. Oleh karena itu, 163.com menyebut Cina bisa menggugat keabsahan naturalisasi Hilgers dan Reinders. Jika Hilgers dan Reinders bermain melawan timnas Cina, Federasi Sepak Bola Cina bisa mengajukan banding ke AFC dengan alasan proses naturalisasi yang nggak sah, tulis 163.com. Media ini menilai timnas Cina bisa menang walkout apabila Indonesia terbukti melanggar. Menurut aturan AFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk timnas Cina. Jika begitu, skuad naga pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga. Harap 163.com. Sayangnya, gertakan tersebut sama sekali nggak membuat tim nasional Indonesia gentar. Arya Sinulinga meminta para penggemar untuk nggak terprovokasi dengan ujaran tersebut. Saatnya kita bersatu, jangan mau diprovokasi oleh pihak atau negara manapun. Inilah saat yang mereka gunakan untuk memecah belah konsentrasi kita, ucap Exco PSSI tersebut. Gak dapat dukungan dan dihujat rakyatnya sendiri. Kekacauan tim nasional Cina menjelang laga kontra Indonesia dikabarkan semakin bertambah runyam. Skuad naga tiba-tiba ditinggalkan oleh para suporternya sendiri akibat performa buruk. Buktinya timnas Cina nggak mendapatkan sambutan hangat dari warganya saat tandang ke Australia. Usut punya usut, suporter negeri tirai bambu kecewa dengan permainan anak asuh Branko Ivankovic. Kamu dari sekolah mana? Untuk apa kalian main di sini? Timnas Cina memang nggak kami akui. Inilah kenyataan yang terjadi, tulis suporter Cina dikutip dari media Nikkei Sports. Selain itu, federasi mereka yakni CFA malah membuat keputusan yang blunder. Pihak federasi malah mengambil keuntungan besar dengan menjual tiket pertandingan berharga mahal. Sebenarnya cara ini dilakukan untuk mencegah supporter Indonesia menyaksikan langsung pertandingan. Namun sayangnya cara ini malah seakan-akan menjadi senjata makan tuan. Hasilnya banyak warga negeri tirai bambu yang ogah menyaksikan laga di stadion.
Bagaimana tidak, menurut laporan tiket termurah sendiri dipatok dengan harga 280 yuan atau sekitar Rp614.000. Para supporter menganggap dirinya hanya dijadikan alat ladang bisnis yang menguntungkan untuk si FA. Sadar telah membuat kesalahan fatal, pihak federasi akhirnya langsung membanting harga. Penurunan tiket menyasar pada harga kategori menengah yakni berkisar 100 sampai 300 yuan. Kalau dirupiahkan, harga tiket tersebut sekitar 200 hingga 600 ribu rupiah. Sayangnya cara ini nggak mempan karena warga Cina sudah terlanjur sakit hati. Skuad naga juga semakin kena mental usai diolok-olok oleh media lokal mereka sendiri yakni Xinhua. Timnas Cina kembali menderita kekalahan atas Australia. Padahal Cina mampu mengejutkan tuan rumah dengan mencetak gol terlebih dulu. Ini sangatlah menjijikan dan memalukan, tulis Xinhua. Media Sohu juga cemburu dengan dukungan penuh PSSI kepada tim nasional Indonesia. Aksi efisien dari timnas Indonesia nggak hanya menunjukkan pentingnya pertandingan ini, tetapi juga mencerminkan persiapan penuh mereka dalam pengaturan jadwal, tulis Sohu. Sintayong nggak gentar. Berbagai upaya Saiwar timnas Cina nggak mengganggu persiapan Indonesia. Skuad Garuda Nusantara besutan Sintayong sama sekali nggak gentar dan malah semakin solid. Coach Shin sudah bisa move on dari hasil sakit hati menghadapi Bahrain dan meminta anak asuhnya untuk berbenah. JIZ langsung merespons ucapan sang pelatih dengan menyampaikan semangat yang berkobar. Kami harus tetap maju, itu yang kami lakukan sekarang. Ini sepak bola. Ini semua tentang itu. Yang saya lihat performa kami harus berkaca dan tetap fokus, ungkap Kapten Tim Nasional Indonesia ini. Sejalan dengan Itzes, Erick Thohir juga mengingatkan pasukan Garuda harus fokus merebut 3 poin dari Cina. Saya minta semua yang ada di Timnas Indonesia, baik pemain, tim pelatih, dan ofisial harus fokus menatap laga selanjutnya melawan Cina. Buktikan kita bisa curi poin lebih di kandang lawan. Erick Thohir nampaknya nggak main-main dan bahkan sampai memberikan fasilitas mewah. Skuad Garuda langsung terbang dari Bahrain dengan menggunakan pesawat charter. Erick Thohir juga memberikan fasilitas hotel bintang 5 yang berjarak hanya 10 menit dari tempat latihan. Nggak heran skuad Garuda tiba terlebih dulu di Qingdao ketimbang tim tuan rumah. Usai cukup beristirahat, Coach Shin nggak buang-buang waktu dengan segera menggelar sesi latihan. Dia mengatakan nggak ada yang perlu dikhawatirkan terkait kondisi pemain. Manajer Tim Nasional Indonesia yakni Sumarji menyebut persiapan Timnas Indonesia semakin nyaman. Alasannya para pemain langsung bisa beradaptasi dengan cuaca sampai dengan 18 derajat Celcius. Enak banget kotanya, cuacanya juga enak dan gak terlalu ramai. Cuaca nggak jadi masalah bagi kami karena memang pemain Timnas Indonesia banyak yang bermain di luar negeri, kata Sumarji. Itulah ulasan kekacauan persiapan tim nasional Cina menjelang menghadapi Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Akankah Timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi buruk Cina dan mampu meraup 3 poin perdana? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.